Finalis Miss Universe Indonesia, MUID, resmi laporkan PT Capella Swastika Karya atas dugaan pelecehan seksual di ajang MUID pada tanggal 1 Agustus lalu. Setidaknya ada 10 finalis yang melaporkan kejadian tersebut. Diketahui PT Capella Swastika Karya merupakan pihak yang memiliki lisensi resmi untuk penyelenggaraan Miss Universe di Indonesia. NL beserta finalis lainnya mengalami tindakan pelecehan saat body checking atau pemeriksaan tubuh. Menurut kuasa hukum korban, Melissa Anggraeni, awalnya para finalis dijadwalkan untuk melakukan fitting gaun atau pengepasan pakaian. Sebenarnya adegannya fitting, tapi ada agenda yang dibuat di luar fitting, kata Melissa di Polda Metro Jaya, Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Fittingnya memang iya, tapi di luar fitting tiba-tiba, tanpa ada agenda, lanjutnya. Melissa menjelaskan, pihak terlapornya adalah PT Capella Swastika Karya. Pasal yang dilaporkan yaitu Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Undang-Undang TPKS tahun 2022. Kemudian disertakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang TPKS. Kata dia, pelecehan terjadi pada tanggal 1 Agustus lalu. Kliennya diminta melakukan pengecekan badan, body checking, tanpa busana, padahal menurutnya tak ada dalam rangkaian acara. Sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan klien kami di mana mereka tanpa sepengetahuan, tidak ada informasi, tidak ada dalam rundon, tidak dikasih tahu body checking. Body check tidak ada di rundon, mereka ditodong, cukup membuat klien kami terpukul. Ajang kompetisi yang harusnya meninggikan value perempuan justru diperlakukan sebagai objek, kata dia. Sebelumnya, isu finalis Miss Universe Indonesia 2023 di foto bugil ramai diperbincangkan usai Sally Giovanni, National Director Miss Universe Indonesia 2023 mengunggah pernyataan tidak terima ke story Instagramnya. Oleh karena itu, Sally bersama kuasa hukum dan perwakilan finalis Miss Universe Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, untuk membuat laporan atas dugaan tindak pelecehan seksual. Setelah tadi kita konsultasi dengan Kasubdit bagian Renata, setelah kami juga berdiskusi dengan para korban, ya, kami akhirnya melapor perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Fokus untuk melaporkan bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, Natasha, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam rundon, ya. Bahkan para potential director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini, ya. Nanti